أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah pengusaha di bumi, maka berilah keputusan atas perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Allah berfirman, hai Daud, sesungguhnya aku, kata Allah, jadikan engkau khalifah di bumi. Maka berikanlah hukuman yang adil di antara manusia dengan benar, dan jangan mengikuti hawa nafsu, ya kan, yang menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat itu di jalan Allah itu, bagi mereka adalah mendapatkan azab yang pedih, ya kan. Maka manusia itu akan dihisab di hari kiamat. Jadi Allah sampaikan kepada Daud, kalau menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi, hendaklah berlaku adil. Kalau menjatuhkan hukuman, tidak boleh mengikuti keinginan sendiri atau hawa nafsu, karena kita dinilai oleh Allah ketika menjatuhkan hukuman itu. Kalau mengikuti hawa nafsu berarti adalah menyesatkan di jalan Allah. Kalau orang sesat itu pasti dapat azab yang pedih, dan dia dihisab di hari kiamat. Itulah kira-kira pesan Allah kepada Daud. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma bil batil wa ma bainahuma
batila. wa ma bainahuma batilan zalika dhannul ladzina kafaru fawailul lilladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Kata Allah, kami tidak akan menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi tidak akan diciptakan oleh Allah. Dan wama bainahuma, dan diantaranya dengan batil. Jadi dengan batil itu arti dengan sia-sia, ya kan. Jadi langit dan bumi diciptakan Allah bukan dengan sia-sia, diciptakan, ya kan. Demikian anggapan orang kafir itu. Maka celakalah orang-orang kafir itu, dan dia akan masuk neraka. Kenapa orang kafir itu beranggapan bahwa langit dan bumi itu siapa yang menciptakan? Allah menciptakan, tidak sia-sia. Jadi makanya jangan berleluasa tanpa ada aturan di dalam menjalani hidup di muka bumi itu. Nah, kalau si kafir, dia menganggap bahwa penciptaan langit itu hanya untuk dia sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi makanya si kafir itu selalu melanggar aturan-aturan Allah. Amma ja'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi ulang lagi. Naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi naj'alul muttaqina kal fujjar. Pantas kami memperlukan orang-orang yang beriman. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kekuasaan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Tidaklah. Kata Allah, pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan itu, ya kan, seperti orang-orang yang berbuat binasa di muka bumi, atau seperti orang-orang atau orang-orang jahat ya di muka bumi, dan atau menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat. Tidak pantas, ya kan. Orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan di muka bumi, orang yang beriman berbuat baik, tidak sama dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Atau orang-orang bertakwa tidak sama dengan orang-orang yang jahat. Nah, orang yang jahat itu tidak sama dengan orang yang bertakwa. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat menjadi mendapat pelajaran. Ya. Kitab Quran yang kami turunkan kata Allah penuh berkah, mubarakah. Kemudian menghayati ayat-ayatnya, memahami ayat-ayatnya. Kitab Al-Quran itu penuh berkah dan dihayati ayat-ayatnya, mendapatkan pelajaran bagi orang yang menghayatinya, ya, yang melakukannya. Jadi kalau orang tidak memperhatikan keberkahan Al-Quran, tidak tahu pemahaman apa nilai-nilai informasi yang disampaikan, dia tidak akan berkah. Kenapa tidak menghayati ayat itu sendiri? Gunanya dihayati agar menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan menjadikan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan saja, tetapi adalah dilaksanakan dan disiarkan. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kitab Al-Quran ayat 30 ya. Dan kepada Daud kami kurniakan kami kurniakan anak beranak Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Jadi kepada Nabi Daud, ya kan, dikaruniakan anak yang namanya Sulaiman, ya kan? Sulaiman itu adalah yang taat kepada Allah. Itulah yang diberikan ganjaran oleh Allah kepada Nabi Daud. Ada anaknya Sulaiman namanya, yang sangat taat kepada Allah. Pewaris dari apa yang disampaikan oleh Daud, menyambung tangan dari Daud, anaknya Sulaiman, kelas Nabi. Illa urida alaihi bil asyi safinatul jiyad. Ingatlah ketika suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Ulang lagi. Ingatlah ketika suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang sangat jinak tetapi sangat cepat larinya. Jadi kata Allah bahwa nikmat yang diberikan kepada si Daud, namanya anak Sulaiman yang taat tadi,
suatu sore ya kan bahwa menyenangkan ya dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi kencang larinya ya kan. Jinak itu artinya patuh kepada tuannya ya kan, bukan lari-lari terus tetapi ketika dia kuda itu patuh sangat, mau kemana pun kencang larinya. Itulah salah satu diantaranya penghargaan yang diberikan kepada Nabi Daud. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik atau kuda yang membuat aku ingat akan keberanian Tuhanku sampai matahari terbenam. Kasih Daud berkata, sesungguhnya aku sangat suka pada hal-hal yang baik dan mengingat Tuhanku hingga Tauratul bil hijab, sehingga terbenam matahari. Sehingga terbenamnya matahari. Jadi diberikan oleh Allah kuda yang jinak dan kencang larinya, suka Daud itu. Itulah salah satu kenikmatan yang diberikan kepada Nabi Daud. Ya, sampai terbenam matahari. Dia ingat Tuhannya yang memberikan itu. Rudduha alayya fatafiqa Rudduha alayya fatafiqa masham bisuki wal a'naq. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap kaki dan leher kuda itu. Jadi kuda yang jinak dan kencang lari itu, bawalah kuda itu kembali kepadaku, ya kan? Dan dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Kenapa diusap-usapnya kaki dan lehernya? Kakinya kencang lari, lehernya dipegang, dia jinak gitu ya, kuda yang jinak tadi. Bukan dipegang kakinya dia menyepak gitu, tetapi di lehernya itu dia menggigit, enggak, tapi adalah patuh pada tuannya. Walaqad fatanna Sulaiman walqaina ala kursiyihi jasadan summa anab. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia berobat. Kami menguji Sulaiman itu, ya duduk di kursi tergeletak karena sakit. Lalu dia berobat. Jadi diuji Sulaiman itu. Sudah diberikan kuda yang jinak dan kencang larinya, ternyata dia sakit, tidak bisa mengikuti memacu kudanya, dan lalu dia berobat. Sadar dia
bahwa dia adalah sakit dan harus berobat. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yumbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan dia berkata, ya Tuanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku, sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi. Dia berkata, hai Tuanku, siapa yang berkata? Sulaiman, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku kerajaan. Dan tidak ada satupun orang yang mendapatkan kerajaan itu sesudahku. Sesungguhnya aku kepada Engkau lah tempat berserah diri ya. Jadi Engkaulah yang Maha Pemberi. Maha Pemberi, pada Engkau lah meminta, Kepada Engkaulah yang Maha Pemberi. Kau pemberi. Sungguhnya aku meminta kepadamu, mohon padamu, karena Engkau pemberi. Apa yang diberinya? Berikan kenikmatan tadi. Sulaimannya cerdas, ya kan? Sudah itu dikasih lagi kuda yang jinak dan kencang larinya, ya kan? Sudah itu dia terbaring di kursinya, kemudian dia berobat, sembuh, kemudian minta ampun dia kepada Allah dan minta lagi sebuah kerajaan yang tidak ada diberikan kepada orang lain sesudahnya. Sesungguhnya aku meminta hanya kepada orang yang suka memberi. Siapa yang suka memberi? Adalah Allah. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendaki. Ya, diberikan lagi anugerah kepada Sulaiman tadi, angin, menundukkan angin, ya kan? Kemana angin itu diarahkan? Tunduk kepadanya. Kemana diperintahkan angin kencang arahnya ke sana. Inilah salah satu anugerah yang diberikan kepada Sulaiman. Jadi kalau orang ingin menjadi Sulaiman itu caranya ya seperti ini. Menjadi orang baik dulu syaratnya, beriman dan bertakwa dulu, baru minta kepada Allah karena Allah Maha Pemberi. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Jadi di samping menundukkan angin, ya kan, anugerahnya, setan juga ditundukkan. Ahli bangunan. Kalau membangun suruh Bangunan setan dan penyelam. dan penyelam. Jadi setan itu bisa membangun. Kalau waktu sekejap, kata Sulaiman, angkat itu bangunan itu, angkat tuh istana itu ke sini. Diangkat oleh setan itu, ya kan? Dan kalau ada yang tenggelam, disuruh nyelam. Yang nyelam siapa? Setan tadi. Diperintahkan oleh si Sulaiman tadi. Wa
dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Dan setan yang lain, jahat itu berarti setan yang lain terikat dengan belenggu. Bukan setan yang taat kepada Sulaiman tadi, tapi yang lain itu yang mengganggu-ganggu di belenggu. Hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Ulang lagi. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Jadi apa yang disampaikan kepada Sulaiman itu sampaikan juga kepada orang lain, ya kan? Dan tahan untuk dirimu tanpa perhitungan, berarti tidak perlu dibayar. Jadi tidak perlu minta upah. Ini petunjuknya. Kalau taat, setan itu mau taat kepadamu, angin itu patuh kepadamu, caranya seperti ini. Tidak boleh minta upah. Jangan seperti hari ini. Survei abal-abal dibayar supaya nanti yang bayar itu apanya rankingnya bagus. Bukan seperti itu. Diberikan saja ya padanya, jangan minta upah. Jadi kalau manusia diupah ya itu yang dapat sama dia. Nah, kalau tidak ditahan untuk diri sendiri. Menahan itu artinya jangan berharap kepada imbalan yang akan diberikan. Kalau kita memberi diharapnya imbalannya ada gitu. Tetapi kalau survei abal-abal ya seperti ini. Kalau dia bayar ditinggikan nilainya. Nilainya tinggi. Kalau nggak bayar nilainya jelek walaupun dia dalam gagasan berdebatnya bagus. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Sungguhnya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Orang yang tadi pemurah tadi, ya kan, yang tidak mendapat imbalan dan mendapatkan tempat yang baik. Nah, jadi kalau orang yang memperjualbelikan ilmunya, ilmu abal-abalnya, dia tidak dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dia malah mendapatkan hanya dari hasil di dunia saja, dia kira tidak dapat apa-apa. Wa qur'abdana ayyuba ilna darabbahu anni massaniyas syaitanu binusbin wa azab. Dan ingatlah hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku ditunggu setan dengan penderitaan dan bencana. Dan ingatlah peristiwanya si Ayub. Dia menyeru kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ini diganggu oleh setan dengan penderitaan dan bencana. Ya kan? Jadi si Ayub itu juga
tidak mau mengikuti keinginan setan, ya kan? Ayub itu jadi orang baik, kaya, dermawan. Kemudian kata setan, si Ayub ini adalah orang yang durhaka kepada Allah, maka jadikan banjir, kekayaannya habis, semua kebun-kebunnya habis, semuanya jadi miskin, ya. Tinggal anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya yang di rumah gedung dibuat gempa, mati semuanya. Nah, istrinya dipengaruhi lagi, akhirnya istrinya ikut setan tadi. Tinggalkan Ayub sendirian dalam keadaan sakit. Namun si Ayub tidak pernah goyah keimanannya hanya kepada Allah. Tidak mau tergoda dengan rayuan gangguan setan. Maka si Ayub tetap munajat kepada Allah. Sampai di sini dulu. Ayat lagi. Ayat lagi. Uraqud birijalika mutasalum ba'idu wasarab. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, ingatlah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi ketika si Ayub ditinggalkan oleh istrinya dalam keadaan sakit di sekamar, dia munajat kepada Allah, kira-kira apalagi ya Allah azab apa ujian kepada saya. Maka Allah berfirman, hai Ayub, ya, turunlah kamu halamanmu, letakkan kakimu, kemudian mandilah kamu dengan air yang mancur dari tumitmu itu, maka semua penyakitnya hilang. Dan minumlah. Nah, minumlah airnya itu Untuk minum. untuk minum. Jadi tidak ada yang memberi kamu menyuguhkan minuman karena dia tinggal istrinya, ya kan? Hentakkanlah kakimu. Hentakkan kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, mandi dan minum. Ya kadang Pak. Sadaqallahul azim. Cerita si Ayub. Kamera